Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 mata kuliah pengembangan sumber dan media belajar biologi yang beranggotakan Amelia Ramadhani dan Yasmin Vita Intan Hasanah Noryuda akan menjelaskan tentang model pengembangan Word and Goals. Welcome to our group. Cakupan materi kali ini yang pertama meliputi pengertian dan tujuan, yang kedua meliputi karakteristik dan ciri-ciri, yang ketiga meliputi langkah-langkah, dan yang keempat meliputi kelebihan dan kekurangan serta contoh implementasi. Apa sih yang dimaksud dengan pengembangan? Yuk mari kita simak. Model pengembangan menurut Word and Goals. Penelitian dan pengembangan bidang pendidikan adalah suatu proses yang digunakan untuk mengembangkan dan mengesahkan produk bidang pendidikan. Langkah-langkah dalam proses ini pada umumnya dikenal sebagai siklus R&D, yang terdiri dari pengkajian terhadap hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan validitas komponen-komponen pada produk yang akan dikembangkan, pengembangannya menjadi sebuah produk, pengujian terhadap produk yang dirancang, peninjauan ulang, dan mengoreksi produk tersebut berdasarkan hasil uji coba. Hal itu sebagai indikasi bahwa produk temuan dari kegiatan pengembangan yang dilakukan mempunyai objektivitas. Apa sih tujuan dari pengembangan? Tujuan utama pengembangan menurut Word and Goals dibagi menjadi dua. Yang pertama, mengembangkan produk, dan yang kedua, menguji keefektifan produk dalam mencapai tujuan. Karakteristik model pengembangan menurut Word and Goals. Yang pertama, mengembangkan produk seperti buku teks, buku ajar, cara pengorganisasian pengajaran, alat evaluasi, model pembelajaran, dan sebagainya. Yang kedua, berjenjang dalam penilaian model atau produk. Yang ketiga, menjembatani kesenjangan yang terjadi antara education research dengan education practice. Yang keempat, bersifat kuantitatif dalam memvalidasi efektivitas, efisiensi, keberterimaan model atau produk, dan bersifat kualitatif dalam penyusunan model atau produk, validasi ahli, dan revisinya. Selanjutnya, karakteristik yang kelima, ada uji lapangan dan distribusi. Uji lapangan digunakan untuk memvalidasi prototipe dan distribusi sebagai suatu diseminasi prototipe yang telah teruji. Karakteristik yang keenam, menekankan pada masalah khusus yang berhubungan dengan masalah-masalah praktis dalam pengajaran melalui applied research. Karakteristik yang ketujuh, ada tahapan-tahapan evaluasi terhadap model atau produk yang disusun. Ciri-ciri model pengembangan menurut Word and Goals dibagi menjadi 4. Yang pertama, studying research findings pertinent to the product to be developed, yang artinya melakukan studi atau penelitian awal untuk mencari temuan-temuan penelitian terkait dengan produk yang akan dikembangkan. Yang kedua, developing the product based on these findings, yang artinya mengembangkan produk berdasarkan temuan penelitian tersebut. Yang ketiga, field testing it in the setting where it will be used eventually, yang artinya dilakukannya uji lapangan dalam setting atau situasi senyatanya di mana produk tersebut nantinya digunakan. Yang keempat, revising it to correct the deficiencies found in the field testing stage, yang artinya melakukan revisi untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ditemukan dalam tahap-tahap uji lapangan. Berikutnya adalah langkah-langkah model penelitian pengembangan research and development dari Borg and Gall. Model Borg and Gall menggariskan langkah-langkah umum dalam penelitian dan pengembangan. Terdapat 10 langkah dalam model ini. Mulai dari research and information collecting, planning, sampai dengan dissemination and implementation. Berikut penjelasan dari skema langkah-langkah penelitian dan pengembangan menurut Borg and Gall. Yang pertama,
yakni penelitian dan pengumpulan informasi awal atau Research and Information Collecting. Penelitian dan pengumpulan informasi yang meliputi kajian pustaka, pengamatan atau observasi kelas, dan persiapan laporan awal. Penelitian awal atau analisis kebutuhan sangat penting dilakukan guna memperoleh informasi awal untuk melakukan pengembangan. Ini bisa dilakukan misalnya melalui pengamatan kelas untuk melihat kondisi real di lapangan. Yang kedua yakni perencanaan atau planning. Perencanaan yang mencakup merumuskan kemampuan, merumuskan tujuan khusus untuk menentukan urutan bahan, dan uji coba skala kecil. Hal yang sangat urgent dalam tahap ini adalah merumuskan tujuan khusus yang ingin dicapai oleh produk yang dikembangkan. Tujuan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi yang tepat untuk mengembangkan program-program atau produk, sehingga program atau produk yang diuji cobakan sesuai dengan tujuan khusus yang ingin dicapai. Yang ketiga, yakni pengembangan format produk awal atau develop preliminary form of product, yakni pengembangan format produk awal yang mencakup penyiapan bahan-bahan pembelajaran, handbook, dan alat-alat evaluasi. Format pengembangan program yang dimaksud apakah berupa bahan cetak, urutan proses, atau prosedur yang dilengkapi dengan video. Yang keempat yakni uji coba awal atau preliminary field testing, yang dilakukan pada 1-3 sekolah yang melibatkan 6-12 subjek dan data hasil wawancara. Observasi dan angket dikumpulkan dan dianalisis. Yang kelima yakni revisi produk atau main product revision, yang dilakukan berdasarkan hasil uji coba awal. Hasil uji coba lapangan tersebut diperoleh informasi kualitatif tentang program atau produk yang dikembangkan. Berikutnya yakni ada uji coba lapangan atau main field testing, yang dilakukan terhadap 5-15 sekolah dengan melibatkan 30-100 subjek data kuantitatif. Hasil belajar dikumpulkan dan dianalisis sesuai dengan tujuan khusus yang ingin dicapai. Yang ketujuh yakni ada revisi produk atau operational product revision, yang dikerjakan berdasarkan hasil uji coba lapangan. Hasil uji coba lapangan dengan melibatkan kelompok subjek yang lebih besar dimaksudkan untuk menentukan keberhasilan produk dalam pencapaian tujuan dan mengumpulkan informasi. Yang kedelapan, yakni ada uji lapangan atau operational field testing, yang melibatkan 10-30 sekolah terhadap 40-200 subjek yang disertai dengan wawancara, observasi, dan penyampaian angket, kemudian dilakukan analisis. Kemudian yang kesembilan yakni revisi produk akhir atau final product revision, yaitu revisi yang dikerjakan berdasarkan uji lapangan. Dan yang ke-10 yakni ada diseminasi dan implementasi atau dissemination and implementation, yaitu penyampaian hasil pengembangan yang berupa proses, prosedur, program, atau produk kepada para pengguna yang profesional melalui forum pertemuan atau menuliskan dalam jurnal atau dalam bentuk buku atau handbook. Jika ke-10 langkah penelitian dan pengembangan diikuti dengan benar, maka akan dapat menghasilkan suatu produk pendidikan yang dapat dipertanggungjawabkan. Langkah-langkah tersebut bukanlah hal baku yang harus diikuti. Langkah yang diambil bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari peneliti. Berikutnya, terdapat kelebihan dan kekurangan modal penelitian dan pengembangan Borg and Gall. Kelebihan model penelitian pengembangan Borg and Gall adalah sebagai berikut. Yang pertama, mampu mengatasi kebutuhan nyata dan mendesak melalui pengembangan solusi atas suatu masalah sembari menghasilkan pengetahuan yang bisa digunakan di masa mendatang. Yang kedua, mampu menghasilkan suatu produk atau model yang memiliki nilai validasi tinggi karena melalui serangkaian uji coba di lapangan dan divalidasi ahli. Yang ketiga, mendorong proses inovasi produk atau model yang tiada henti sehingga diharapkan akan selalu ditemukan model atau produk yang selalu aktual dengan tuntutan kekinian. Yang keempat, merupakan penghubung antara penelitian yang bersifat teoritis dan lapangan. Berikutnya,
Kekurangan model penelitian pengembangan Borg and Gall adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada prinsipnya memerlukan waktu yang relatif panjang karena prosedur yang harus ditempuh relatif kompleks. Dan yang kedua, model penelitian pengembangan research and development ini memerlukan sumber dana dan sumber daya yang cukup besar. Kemudian, contoh implementasi dari model pengembangan Borg and Gall dapat berupa pengembangan model biologi pada pembelajaran discovery learning yang dipadu survei lapangan dengan memanfaatkan potensi lokal pada materi fungi SMA kelas 10 kurikulum 2013. Tahap pertama yaitu pengembangan produk awal, yakni penelitian dan pengumpulan informasi. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, metode angket, tes, dan metode observasi. Yang kedua, perencanaan atau planning, di mana pengembangan modul diharapkan proses belajar siswa terorganisir sehingga siswa lebih mudah memahami konsep dan akan diperoleh modul pembelajaran yang mampu menjawab permasalahan yang dihadapi siswa dalam memahami materi. Langkah ketiga, yakni pengembangan format produk awal yang mencakup penyiapan bahan-bahan pembelajaran, handbook, dan alat-alat evaluasi yang menghasilkan hasil berupa analisis mengenai kebutuhan siswa, berupa angket pendapat siswa mengenai bahan ajar yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Langkah keempat yaitu uji coba awal dengan melibatkan 6-12 subjek dan data hasil wawancara, observasi, dan angket. Dapat dengan survei potensi lokal yang dilakukan dengan memberi penugasan kepada siswa tentang potensi lokal yang terkait dengan materi yang diajarkan melalui wawancara, observasi, dan sebagainya. Langkah kelima yaitu revisi produk. Hasil validasi dari ahli materi, ahli media, ahli pembelajaran, kemudian dirata-rata untuk mengetahui kelebihan dari model biologi discovery learning yang dipadu survei lapangan dengan memanfaatkan potensi lokal yang peneliti kembangkan. Langkah keenam yakni uji coba lapangan dan revisi produk operasional. Uji coba lapangan awal produk pengembangan melibatkan 15 siswa dengan instrumen berupa angket terkait tanggapan siswa terhadap modul. Dilaksanakan berdasarkan masukan dan saran yang telah diberikan oleh siswa sebagai pengguna produk dan juga 3 orang praktisi. Masukan dan saran yang diberikan, misalnya kertas yang digunakan terlalu tipis, gambar kurang jelas dan kurang tajam, kumpulan soal latihan kurang, materi masih kurang, serta banyak bagian yang kosong saat penyajian gambar. Langkah ketujuh yakni uji lapangan yang dilakukan di SMA Negeri 1 Jogorogo Ngawi yang terdiri atas 36 siswa sebagai kelas modul yang diajarkan menggunakan modul berbasis discovery learning yang dipadu survei lapangan dengan memanfaatkan potensi lokal pada materi fungi yang telah dikembangkan. Untuk kelas pembanding yaitu kelas 10-3 yang terdiri dari 36 siswa sebagai kelas biasa yang diajarkan dengan pembelajaran seperti biasa. Pada setiap kali pertemuan, keterlaksanaan sintaks mengalami peningkatan. Langkah ke-8 yaitu revisi akhir. Berdasarkan angket tanggapan siswa, hanya didapatkan saran perbaikan dari beberapa siswa dan sudah diperbaiki sesuai dengan saran. Selain saran, siswa juga memberi komentar yang berkaitan dengan daya tarik modul, seperti modul sudah sangat bagus untuk menunjang pembelajaran, modul sangat menarik karena bergambar dan berwarna, materi menarik dan mudah dipahami. Dengan demikian, dapat menghasilkan modul biologi discovery learning yang dipadu survei lapangan dengan memanfaatkan potensi lokal yang efektif dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.